memperlihatkan video tentang peralatan dan instrumen dalam laboratorium biologi dengan anggota saya sendiri, Alfia Rizkani Putri, dan rekan saya Asri Martianti, saya Fadila Putri Perwitasari, saya Lofik Aziza. Simak videonya ya. A few moments later. Lofik, materimu apa ya? Jadi, alat yang pertama itu ada autoclave dan laminar airflow. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak videonya ya. Hai semuanya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang autoclave. Yang pertama, kita bisa lepas dulu klem dari si autoclave, lalu kita buka tutup dari autoclave. Setelah itu bisa dicek di dalamnya apakah ada air atau tidak. Jika tidak ada air, kita bisa menambahkan air dan memasukkan barang-barang yang akan disterilisasi ke dalam autoclave. Pastikan alat yang akan disterilisasi dibungkus oleh kertas agar tidak pecah. Lalu kita tutup lagi autoclave dan pasang klemnya. Setelah itu, tutup katup uap pada autoclave. Katup uap ini nantinya akan berfungsi untuk melepaskan uap pada autoclave. Lalu setelah sudah, kita bisa colokkan stop kontaknya. Setelah itu, kita bisa menekan tombol on pada autoclave untuk menghidupkan autoclave. Dan untuk waktunya, kita bisa atur menggunakan tombol waktu. Dan ada tombol suhu yang bisa mengatur suhu yang akan dipakai pada autoclave. Lalu, ini merupakan tombol tekanan yang akan digunakan pada autoclave. Setelah selesai mensterilkan, buka katup uap agar uap pada autoclave bisa keluar. Lalu kita buka lagi klem dan tutup dari autoclave untuk mengeluarkan barang-barang yang sudah disterilkan. Setelahnya kita kunci lagi autoclave dengan baik dan benar. Jadi, alat yang kedua yaitu laminar airflow. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, simak videonya ya. Langkah yang pertama, kita colokkan steker ke dalam stop kontak, kemudian nyalakan lampu UV sekitar 15-30 menit sebelum digunakan untuk mensterilkan area kerja, lalu matikan sebelum mulai bekerja. Langkah selanjutnya, buka kaca pelindung sebagai pelindung antara pengguna dan area kerja. Nyalakan neon dan fan agar aliran udara steril mengalir di area kerja. Bersihkan permukaan meja dan dinding menggunakan alkohol 70% untuk memastikan area benar-benar steril. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah selesai, keluarkan alat dan bahan, kemudian matikan neon dan fan, lalu bersihkan kembali permukaan meja dan dinding. Kemudian tutup kembali kaca pelindung dan cabut steker dari dalam stop kontak. Materi selanjutnya apa ya? Jadi materi kita yang selanjutnya itu ada colony counter, terus ada Ekman Grab, terus ada handheld infrared thermometer, terus yang terakhir itu ada spektrofotometer visible. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita lihat ya. Langkah yang pertama, colokkan steker ke dalam stop kontak. Lalu tekan tombol power untuk menghidupkan alat colony counter. Sebelum dilakukan perhitungan, pastikan untuk meletakkan cawan Petri yang berisi koloni bakteri ke dalam alat colony counter. Ambil pen, kemudian buka tutupnya dan mulai menghitung koloni bakteri dengan mengarahkan pulpen atau spidol ke cawan Petri. Apabila terdapat kesalahan perhitungan, maka dapat mengklik tombol reset untuk mengulang perhitungan dari awal. Setelah selesai, letakkan pen dan reset alat, kemudian matikan tombol power, lalu cabut kembali stop kontak. Alat yang kedua yaitu Ekman Grab. Ekman Grab berfungsi mengambil sampel sedimen dengan prinsip capit pada kepiting. Komponen penyusun Ekman Grab yang pertama ada bandul, kemudian ada kabel dan pegas, dan tali untuk mengatur kedalaman dari sampel.
Cara kerja Ekman Grab yang pertama yaitu ambil tali, kemudian kaitkan dengan pengait pada bagian atas. Tujuannya yaitu untuk membuka katup pada bagian bawah Ekman Grab. Kemudian lakukan hal yang sama pada tali yang satunya. Pastikan posisi tali terpasang dengan benar seperti pada video. Kemudian angkat dan masukkan Ekman Grab perlahan ke dalam air sampai di dasar perairan yang akan diambil sampel sedimennya. Lalu lepaskan bandul atau messengernya dan katup Grab akan tertutup secara otomatis. Angkat Ekman Grab ke permukaan secara perlahan. Sampel sedimen yang terambil akan masuk ke dalam alat Ekman Grab dan dapat diambil melalui pintu bagian atas alat Ekman Grab. Tutup kembali dan bersihkan alat Ekman Grab setelah digunakan. Handheld infrared thermometer adalah alat ukur suhu yang portable dan menggunakan radiasi inframerah untuk mengukur suhu tanpa kontak langsung dengan objek yang diukur. Cara kerja handheld infrared thermometer yang pertama yaitu genggam handheld infrared thermometernya, lalu arahkan ke jidat. Setelah itu pencet tombol di bawah dan tunggu beberapa detik. Setelah itu kita mengetahui suhu tubuh kita. Spektrofotometer visible adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak cahaya tampak dengan panjang gelombang sekitar 400-800 nanometer yang diserap atau dilewatkan oleh suatu sampel. Cara kerjanya itu yang pertama, kita ambil salah satu kuvet. Cara mengambilnya itu menggunakan jari jempol dan telunjuk dan dipegang di bagian yang buram. Setelah itu isi dengan cairan penguji 3/4, tidak boleh penuh. Setelah itu kita tutup kuvetnya, lalu kita buka alatnya. Setelah itu masukkan kuvet ke dalam rak kuvet, lalu tutup kembali alat. Setelah itu colokkan kabelnya di stop kontak, lalu hidupkan tombol on. Ketika sudah hidup, kita atur gelombang spektrometernya. Kita menggunakan 400 nm, lalu pencet tombol absorb. Setelah itu kita lihat berapa gelombang cahayanya. Ketika sudah, kita pencet tombol off dan cabut kembali kabel.